Teknis produksi benih jagung hibrida menggunakan sistem tanam tanpa olah tanah. Sebagai komoditas pangan yang penting, tanaman jagung memiliki daya adaptasi yang cukup luas, sehingga dapat ditanam di lahan-lahan kering, sawah tada hujan dan sawah irigasi, maupun lahan marginal seperti tanah gambut. Selanjutnya, seiring dengan program peningkatan produksi persatuan luas lahan, penggunaan benih bermutu dan unggul, dalam hal ini adalah pemanfaatan benih jagung hibrida menjadi pilihan yang utama dan diprioritaskan, selain teknis budidaya dan agro-input lainnya. Pada dasarnya, kegiatan produksi benih jagung hibrida, sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan produksi jagung, dapat dilakukan pada lahan sawah tada hujan, atau tropical rainfed. Dengan sistem tanam tanpa olah tanah, atau TOT, no tillage. Sejatinya, kegiatan produksi benih jagung hibrida dengan sistem tanam tanpa olah tanah, TOT, ini bertujuan untuk mempercepat waktu tanam jagung, dan bisa dilakukan setelah panen tanaman padi, sehingga sisa air tanah dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman jagung dan mengurangi biaya perawatan, pemeliharaan dan pengolahan. Untuk hal itu, metode pelaksanaan produksi benih jagung hibrida, dengan teknis budidaya tanpa olah tanah, meliputi 1. Persiapan benih induk. 2. Persiapan lahan. 3. Perlakuan benih dan penanaman. 4. Pemeliharaan tanaman. 5. Rogwing. 6. Detasseling. 7. Pengecekan blade layer. 8. Panen. 1. Persiapan benih induk atau tetua. Benih induk yang digunakan untuk memproduksi benih jagung hibrida, dipilih atas dasar seleksi dari pelaksanaan inbreeding atau silang dalam minimal 6 generasi yang dilakukan sebelumnya. Pemilihan indukan atau tetua ini didukung dengan data yang tercatat jelas dan detail. Terutama, penentuan benih yang dijadikan tetua jantan, serta yang ditentukan sebagai tetua betina. 2. Persiapan lahan, atau land preparation. Lahan yang akan digunakan untuk produksi benih jagung hibrida adalah sawah tada hujan. Penerapan sistem tanam tanpa olah tanah, yaitu dengan cara tidak melakukan pengolahan lahan sempurna, tetapi cukup membersihkan sisa-sisa pertanaman sebelum melakukan penanaman. Lahan bisa dibersihkan dengan manual atau dengan menggunakan herbisida sistemik, selanjutnya dibersihkan dan dirapihkan. Lahan yang akan digunakan untuk kegiatan produksi benih jagung hibrida harus memperhatikan 2 hal, yaitu isolasi jarak dan waktu tanam. Penempatan lokasi produksi benih jagung hibrida dengan lokasi varietas lain, minimal 300 m dengan memperhatikan arah angin. Atau dapat juga dilakukan dengan isolasi waktu, artinya penanaman dilakukan dengan selisih waktu tanam minimal 21 hari sebelum atau sesudah varietas lain ditanam. 3. Perlakuan benih dan penanaman. Sebelum dilakukan penanaman, sebaiknya benih induk dilakukan perlakuan khusus, yaitu mencampur secara merata dengan fungisida, insektisida dan ZPT, yang disarankan untuk perlakuan benih. Penanaman benih induk betina sebanyak 4 baris dan benih jantan 1 barua, atau 4:1. Waktu penanaman disesuaikan waktu munculnya bunga jantan dan betina, ada kemungkinan terjadi selisih waktu penanaman. Biasanya menggunakan jarak tanam 75 x 20 cm dengan 1 benih per lubang tanam. Penanaman bisa dengan cara ditugal, atau dengan menggunakan planter dorong, dengan mata tugal 7 dalam 1 putar. 4. Pemeliharaan tanaman, atau maintenance. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan gulma, pemupukan, penyiraman atau pengairan, pengendalian hama dan penyakit. Penyiangan gulma dilakukan pada saat tanaman umur 14 hari setelah tanam, dengan cara manual dan bisa dilakukan dengan kultivator sekaligus pembumbunan. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu A. Pemupukan ke-1, atau pupuk dasar. Aplikasi, saat tanam atau 7 hari setelah tanam. Menggunakan urea, sebanyak 100 kg per hektar. Pupuk NPK triple 15, sebanyak 250 kg per hektar. B. Pemupukan kedua, pada umur 35 atau 40 hari setelah tanam. Menggunakan urea, sebanyak 100 kg per hektar. Pupuk NPK triple 15, sebanyak 250 kg per hektar. Selanjutnya, penyiraman jagung pada sawah tada hujan, bisa menggunakan mesin pompa air. Di mana kebutuhan air pada 5 fase pertumbuhan, yaitu A. Fase pertumbuhan awal, 15-25 hari. B. Fase vegetatif,
25-40 hari. C. Fase pembungaan, 15-20 hari. D. Fase pematangan, 10-25 hari. Pengendalian hama penyakit, dengan menggunakan pestisida, yaitu menggunakan insektisida, untuk serangga dan fungisida untuk cendawan. 5. Roguing. Pada dasarnya, roguing merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menghilangkan tanaman yang menyimpang dengan tujuan untuk mempertahankan kemurnian dan mutu genetik suatu varietas. Roguing dilakukan secara berulang dan sistematis. Roguing pada tanaman jagung dilakukan minimal 2 kali selama pertumbuhan tanaman, yaitu pada fase pertumbuhan vegetatif usia 32-35 hari setelah tanam, dan fase generatif, usia 45-52 hari setelah tanam. 6. Detaseling. Detaseling adalah pencabutan bunga jantan pada barisan tanaman induk betina, yang harus dilakukan sebelum bunga jantan terbuka atau muncul dari daun terakhir, atau daun pembungkus mulai membuka, tetapi malai belum keluar dari gulungan daun. 7. Pengecekan Blake layer. Pengecekan Blake layer dilakukan sebelum panen, dengan tujuan memastikan bahwa benih jagung yang akan dipanen sudah masak secara fisiologis. Di mana panen dapat dilakukan apabila biji telah mengeras dan membentuk lapisan hitam, atau Blake layer minimal 50% di setiap barisan biji. 8. Panen. Panen tanaman jantan dilakukan lebih dulu untuk menghindari pencampuran benih jagung. Kelobot jagung dilepas, dan jagung dimasukkan ke dalam karung yang telah diberi tanda atau label. Pengeringan jagung setelah panen dilakukan dengan menjemur jagung.